Selamat datang di channel Awataka Studio. Di video kali ini, kita akan menceritakan desain rumah tropis kontemporer yang terletak pada lahan hub. Seperti biasa, rumah yang terletak di lahan hub selalu memiliki keistimewaannya tersendiri, terutama pada fasadnya. Lihat aja, secondary skinnya menutupi dari depan hingga ke samping. Tujuannya untuk memaksimalkan estetika dan melindungi rumah dari cahaya matahari secara langsung. Indonesia merupakan negara tropis dengan cuaca yang cukup ekstrim, kadang hujan dengan derasnya, kadang kemarau dengan sangat panasnya. Demi menanggapi hal itu, maka kami memutuskan untuk menggunakan atap pelana yang sudah menjadi ciri khas atap rumah tropis. Sementara untuk menanggapi paparan matahari, kami menggunakan secondary skin yang terbuat dari rotan sintetis. Rotan sintetis memiliki kemampuan mereduksi panas yang baik serta tidak mudah rusak. Rumah ini dirancang dengan konsep alur masuk yang cukup menarik. Bagaimana tidak? Setelah sampai di carport, kita tidak bisa langsung mengakses ke pintu masuk utama, tetapi diarahkan terlebih dahulu menyusuri jalur ram yang tersedia di samping kanan rumah ini. Menanjak naik secara perlahan, menciptakan kesan yang lebih membekas sebelum masuk ke dalam rumah. Proses seperti ini diharapkan tidak hanya memberikan privasi yang tinggi, tetapi menambah pengalaman yang berbeda bagi siapa saja yang pernah mengunjunginya. Tidak terasa, sekarang kita sudah berada di halaman rumah. Tapi sebelum masuk, kita akan membahas lebih banyak eksteriornya terlebih dahulu. Setelah menyusuri ram, kita akan disambut dengan halaman yang cukup luas. Pada halaman ini, kita akan melihat banyak perpaduan material alami seperti batu, dek kayu, rumput, tanaman hias, pohon, ikan, dan air. Semua diupayakan untuk menciptakan keseimbangan antara arsitektur dengan alam. Nah, berakhir sudah cerita tentang eksterior. Sekarang kita masuk untuk melihat desain interior rumah ini. Di sini, setelah membuka pintu, kita akan langsung disambut oleh ruang makan. Sebenarnya, dimensi ruang makan ini cukup sempit, tetapi dengan adanya bukaan jendela yang cukup besar, harapannya ruangan ini akan tetap terasa luas dan nyaman. Apalagi tidak ada dinding sekat menuju ke ruang keluarga di sampingnya. Dan ini adalah ruang keluarga yang dimaksud. Ruang keluarga adalah salah satu bagian ternyaman dari rumah ini. Untuk menuju ke ruang keluarga, kita akan dibawa turun melewati beberapa anak tangga terlebih dahulu. Setelah sampai di tengah ruang, kita akan langsung disambut dengan void yang menjulang tinggi, membuat permainan ruang yang tadinya terasa sempit menjadi sangat lega. Selain itu, di samping juga terdapat jendela lebar yang mengkoneksikan ruang keluarga dengan kolam ikan yang di awal tadi kita bahas. Bayangin aja gimana serunya nonton Netflix bareng anak dan istri di ruangan ini.
Selesai dengan ruang keluarga, sekarang kita akan lanjut ke area dapur. Ruang di sini juga cukup sempit, tetapi menjadi menarik dengan settingan kitchen set seperti ini. Terdapat bukaan jendela kaca yang lebar, lagi-lagi untuk menambah kesan luas dan memaksimalkan view keluar ruangan. Dan ini adalah sink yang digunakan sebagai area cuci piring dan perabot rumah tangga lainnya. Ini adalah kamar tidur utama. Kamar tidur utama didesain dengan konsep yang senada dengan konsep fasadnya. Fasilitas dilengkapi dengan meja rias, meja ranjang, dan lemari yang tersembunyi. Tujuannya agar kamar terasa semakin luas. Tentu saja, kamar ini memiliki WC dan kamar mandi pribadi demi kenyamanan pemilik rumah. Berakhir sudah untuk cerita di lantai 1. Sekarang kita akan menuju ke lantai 2 melalui anak tangga ini. Dan di sini kembali kita disambut dengan void yang tadi terhubung dengan ruang keluarga. Dan di sini view-nya cukup menarik karena kita bisa melihat suasana di luar ruangan melalui kaca yang berada di samping rumah ini. Dan bukaan kaca selebar ini adalah alasan yang sangat ideal untuk menaruh secondary skin di depannya. Dan ini adalah suasana di kamar anak. Di kamar anak ini terdapat fasilitas berupa meja belajar, lemari, ranjang, dan juga toilet pribadi. Dan ini adalah view toilet kamar anak.
Dan ini adalah suasana di balkon rumah ini, yang mana balkon ini terhubung secara langsung ke kamar anak dan terhubung secara visual ke ruang tamu, yang mana sesekali anak pun bisa menonton Netflix dari atas seperti ini. Dan yang paling menarik di sini adalah ruang cuci dan jemur, yang mana ruang cuci ini terletak sangat jauh dari kamar anak dan kamar orang tua. Dan ini adalah solusi yang kami gunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Namanya adalah laundry hall. Akhirnya, kita sudah berada di penghujung cerita. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.